Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Mario Amelia dengan NIM C0C018031, Prodi Akuntansi A 2018, Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Dalam mata kuliah akuntansi perpajakan, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengakuan akuntansi pajak, tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Definisi aset tetap. Dalam SKK etap yang diatur oleh IAI, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi dan atau jika dapat diterapkan, jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SKK etap. Akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Laba penjualan aset tetap sering muncul pada laporan laba rugi suatu entitas. Seperti yang kita ketahui, suatu transaksi yang masuk dalam akun aset tetap memang tidak untuk diperjualbelikan. Namun, terkadang perusahaan memiliki kebijakan tentang pengolahan aset tetapnya. Seperti yang kita ketahui, perpajakan mengatur bagaimana akuntansi dalam aset tetap. Perpajakan mengatur jenis penyusutan dan masa manfaat dari aset tetap. Sedangkan secara akuntansi sudah diatur tersendiri perhitungan penyusutan dan masa manfaatnya berdasarkan asumsi yang memadai. Dalam SKK etap yang diatur oleh LAI, klasifikasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Yang kedua, sewa operasi. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi apabila dalam sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Yang ketiga, transaksi jual dan sewa balik. Transaksi jual dan sewa balik harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa. Selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Berdasarkan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Penggunaan metode penyusutan harus dilakukan secara taat asas. Akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Menurut penjelasan pasal 10 Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, maka nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan, sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Dalam akuntansi, revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan karena SAK etap menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.